Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman yang telah sudi singgah ke channel saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru singgah mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar ketika saya update terkait berita dan info-info terkini, teman-teman akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Nah teman-teman, hari ini saya ingin berkongsi terkait dengan rincian biaya rekalibrasi tenaga kerja. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa jika mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia ataupun JIM, keseluruhan biaya untuk pembuatan permit dalam program rekalibrasi tenaga kerja akan ditanggung oleh majikan. Namun terkait hal ini teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan majikan masing-masing ya. Di sini saya hanya ingin memberikan gambaran terkait rincian biaya yang perlu dibayarkan ataupun yang perlu dikeluarkan untuk mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Nah teman-teman, kira-kira apa aja sih biaya-biaya yang perlu dikeluarkan dan berapa total yang perlu dikeluarkan? Nah teman-teman, mari kita simak untuk rincian biaya rekalibrasi tenaga kerja. Yang pertama ada biaya deposit ataupun cagaran sebesar Rp500. Kemudian yang kedua ada biaya fee rekalibrasi ataupun compound sebesar Rp1.500. Kemudian yang ketiga ada biaya levy. Nah teman-teman, untuk levy ini berbeda-beda ya karena ada 4 sektor yang dibenarkan dalam program rekalibrasi tenaga kerja, yaitu sektor perladangan, sektor pertanian, sektor pembinaan, dan sektor perkilangan. Nah, biaya levinya untuk sektor perkilangan dan pembinaan sebesar Rp1.850. Untuk sektor perladangan dan sektor pertanian sebesar Rp640. Nah, kemudian yang keempat ada biaya pas yaitu Rp60. Kemudian yang kelima ada biaya pemprosesan ataupun proses sebesar Rp125. Kemudian ada biaya pisah. Nah, biaya pisah ini teman-teman tergantung dengan negara masing-masing ya. Khusus untuk warga negara Indonesia sebesar Rp15. Jadi total biaya yang perlu dikeluarkan untuk keempat-empat sektor adalah satu sektor perkilangan dan sektor pembinaan sebesar Rp4.050. Kemudian yang kedua ada sektor perladangan dan sektor pertanian sebesar Rp2.840. Nah teman-teman, jadi begitu rincian yang biaya perlu dikeluarkan untuk mengikuti rekalibrasi tenaga kerja. Namun biaya tersebut belum termasuk dengan biaya POMEMA ya teman-teman ataupun medical check up. Nah di sini saya juga ingin mengingatkan kembali terkait dengan syarat-syarat rekalibrasi tenaga kerja. Jadi syarat-syaratnya di sini yang pertama, pemegang pas lawatan sosial PL ataupun PLS, kemudian pas lawatan kerja sementara atau PLKS, termasuk pembantu rumah asing yang tinggal lebih masa. Kemudian yang kedua, pemegang PLKS yang melakukan kesalahan melanggar syarat pas. Ini contohnya seperti visa bebas ya teman-teman. Sebenarnya tidak ada visa bebas. Namun ini praktisnya contohnya seperti teman-teman bekerja dengan majikan A, sedangkan permit teman-teman bekerja seharusnya dengan majikan B. Jadi majikan dengan tempat bekerja itu berbeda. Nah kemudian yang ketiga, bukan pemegang PLKS yang dilaporkan lari dari majikan. Kemudian yang keempat, hanya daripada 15 negara sumber. Nah, salah satu negara sumber tersebut adalah Indonesia. Kemudian yang kelima, tidak berada dalam disaki dan senara hitam. Nah, biasanya
terkait dengan disyaki dan senara hitam ini biasanya orang-orang yang terlibat dalam melakukan kriminal ataupun tindak kejahatan ya teman-teman. Kemudian yang keenam, mempunyai dokumen perjalanan negara asal yang masih berlaku sekurang-kurangnya 18 bulan. Nah, jadi paspor teman-teman itu sekurang-kurangnya harus berlaku ataupun hidup sehingga 18 bulan ke depan. Kemudian yang ketujuh, mempunyai slip keputusan negatif bagi ujian COVID-19 yang dilakukan dalam tempo 3 hari sebelum tanggal janji temu dengan Jabatan Imigresen Malaysia. Nah teman-teman, jadi sebelum teman-teman menghadiri janji temu duga, teman-teman 3 hari sebelumnya harus membuat tes swab COVID ya. Dan keputusannya akan dibawa sekali ke Jabatan Imigresen Malaysia. Nah teman-teman, sekian perkongsian saya terkait dengan rincian biaya rekalibrasi tenaga kerja dan reminder terkait persyaratannya juga. Semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman yang mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini dipermudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.